Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa li jami'i ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid din wad dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa aqulu 'ala Allahi tawakkuli amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Sambungan mentalaah kita ialah berkata Syekh Al-Jauhari rahimahullahu ta'ala bahwasanya tahsis itu taksir jua pada membizakan sesuatu tiada pada mengadakan dan bagi ilmu itu satu ta'alluq jua. Syekh Al-Jauhari seorang ulama besar dan aulia Allah di bidang ilmu tauhid dan tasawuf. Tauhid maknanya mengasahkan Allah tetap tidak bergoyang, ya. Bahwa kita yakin semuanya yang berlaku di alam ini sekalian makhluk itu adalah ketetapan dan ketentuan Allah, baik di luar daripada diri kita maupun yang ada di alam semesta. Angin itu kan kita lihat dari barat ke timur. Hakikatnya bukan angin itu yang mampu dari barat ke timur. Memang Allah mentahsiskan. Khusus kau di sini ke situ. Dan Allah kuasa pula. Nah, jangan menentukan saja, tapi kada kuasa, kada kawa juga. Jadi semua gerak dan diam sekalian makhluk itu, maka bagi orang yang paham dan dapat mengamalkan, ia memandang semuanya itu adalah tahsis. Arti tahsis itu ketentuan dan kekuasaan Allah. Macam itulah mengamalkan terus. Ya. Kalau tidak, tak dapat mengamalkanlah kita. Ilmunya mungkin dah paham, mengamalkannya bagaimana? Jadi ilmu itu tanpa diamalkan, al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin, kata Arab. Ilmu itu apabila tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Rendang, tapi buahnya kada ada. Ilmunya pahamlah, luaslah, tapi tidak diamalkan. Dada berhasil belum, ya. Maka itu ilmu itu alat bahan untuk beramal. Taksir artinya ada bukti. Itu taksir, ada buktinya kelihatan, ya. Ada bukti. Jadi apa yang Allah tetapkan itu namanya ta'alluq taksir iradat. Kemudian ta'alluq taksir kudrat
Apa yang ditetapkan oleh iradat dapat dibuktikan oleh si kodrat. Nah, jadi dalam amaliyahnya apa aja yang dipandang tetap kepada minallah. Ya, tetap kepada minallah. Apapun kejadiannya, burukkah, baikkah, sehatkah, sakitkah, semua tidak boleh lari daripada memandang ketetapan dan kekuasaan Allah. Pada membizakan sesuatu tiada mengandalkan, dan bagi ilmu itu satu ta'alluq. Jadi tidak ada perbedaan, yang ini menggerakkan, yang ini tidak, yang ini menggerakkan, tidak ada perbedaan. Gerak dan diam apapun yang terjadi tidak bergeser kepada pandangannya kepada Allah. Ya. Sesuatu yang ada keadaan apapun tetap ke sana juga larinya, ya, tidak boleh lain daripada kepada Allah. Dan bagi ilmu itu satu ta'aluk juga, yaitu tanjizi qadim, artinya tunai pada azal, yaitu tunai ilmu Allah Ta'ala pada azal dengan segala yang wajib dan segala yang mustahil dan segala yang harus, dan tiada baginya ta'aluk suluhi qadim. Nah, jadi ilmu tadi tunai, arti tunai itu tetap. Azal itu artinya asal. Nah, jadi semuanya yang ada pada makhluk itu sudah ditetapkan oleh Allah di dalam ilmunya sebelum makhluk itu diciptakan. Sudah ada ketentuan masing-masing. Kita nih semuanya tidak ada ketentuan semuanya nih. Ya, baik umur maupun rezeki, nasib, tempat tinggal, semua itu sebelum ada makhluk itu sudah ada ketetapan masing-masing. Umpama si Muhammad, ya, si Muhammad nih, belum Muhammadnya itu lahir, itu sudah ada ketetapan bagi Muhammad tuh. Umurnya sekian, rezekinya sekian, nasibnya begini, sudah ada. Tunai itu artinya tidak bergerak lagi. Nah, tunai itu kalau bahasa Banjarnya kan tunai artinya di dalam ketentuan Allah. Kalau dalam ilmu tauhid tidak ada sebab. Yang sebab itu ada di dalam hukum syariat. Yang terjadi pun pada hukum syariat itu tidak bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan Allah. Jadi apapun terjadi bagi kita orang awam, maka wajib kembali kepada minallah. Ini semuanya sudah ketentuan Allah. Adapun yang baik itu boleh dizahirkan. Ya. Kita dapat rezeki banyak hari ini dari semalam. Alhamdulillah. Ini adalah daripada rezeki yang dikaruniakan Allah. Boleh, Nang baik-baik itu boleh aja disambat. Tapi kalau andai kata terjadi tidak baik, maka dalam i'tikad tetap ini ketentuan Allah, tetapi haram menzahirkannya. Itu. Misalnya tuh, kita kada sembahyang. Kadang-kadang orang kada sembahyang nih ungah pulang lah. Udahlah kada sembahyang, ungah pulang, bangga. Tuh. Lucu juga kadang-kadang. Mestinya kita malu lah. Ada bangga lagi. Umpama kita kada sembahyang, jangan bercerita
bahwa aku zuhur tadi kata sembahyang, jangan disambet entar. Kenapa? Suara yang kita ucapkan itu didengar oleh makhluk pun ia akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Nah, diam aja. Dan masih wajib qadha, bayari, tapi jangan disambet. Nah, itu. Sebab semua suara yang kita ucapkan tuh makhluk apapun dia mendengar dan ia akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Itu. Jadi berdiam aja, jangan disuarakan. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang baik-baik menurut Islam, menurut agama, maka kamu boleh zahirkan ini semuanya adalah karunia Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apabila berbuat yang tidak baik, cukup dirimu yang tahu. Kenapa? Karena yang tidak baik itu untuk dirimu, kamu juga nanti yang akan menerima balasannya. Jadi di dalam hukum tauhid tidak ada sebab, itu sudah tunai. Memang kayak itu kejadian. Kenapa di dalam hukum syariat ada sebab? Karena kalau tanpa sebab manusia tidak akan bisa menerima. Itu. Likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Pada syariat setiap sesuatu itu ada sebab. Tapi sebab itu pun sudah tunai seperti apa yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau kita yakin ke sana tuh, insya Allah hidup kita tidak terlalu gelisah. Ya, tahun ini aja susah pada tahun dahulu. Alhamdulillah, tahun disusah. Ya, tapi kadada bahwa alhamdulillah karena susah kadada. Padahal kalau yakin, tawakal langsung kepada Allah bahwa ini ketentuanmu ya Allah, ya aku ridha, terima. Tidak ridha pun memang itu juga adanya. Hari ini dapat 50.000, kasal pana aku, kenapa 50-an? Kan dapat tambah jual aku duitnya tak, masih ada 50. Dosanya dapat, dosanya dapat menuntut kepada Allah, ya, dosa dapat. Kan yang bahasa Banjar temun gegonom duit tadi bertambah, temalaran juga sedikit. Ini macam-macam, tapi kada mau juga bertambah, dosa dapat. Nah, itu bahayanya tuh. Ya. Dahulu di sini ada daerah kita nih. Ya di kabupaten lah, sekabupaten wadahnya kada payah disambet. Jadi orang tuh datang perampok. Nah, malam perampok datang. Jasiden, apa kabar nih? Kami ini pagi aja perampok. Ayo aja Jasiden, naikkan dulu. Naikkan, unding perampok tuh gampang. Naikkan dulu, hari tengah malam. Bingung ya perampok tuh. So dia naikkan, soal merampok Jasiden kaina, naikkan dulu, naikkan. Ceritanya tuh, itu cerita nyata tuh, bukan cerita dongeng. Disuruh ngesidin banyu, gitu. Perampok tadi berempat, so nginin banyu, tengah malam, naikkan. Perampoknya kita hasupan dia bisa, kok nama merampok. Nama. Jadi pagi habis minumannya ya kami hendak. Karena Jasiden aku ngumpulkan, kau hendak apa lo? Barang duit kah emas, ayo ha Jasiden, aku ngumpulkan. Kau kada usah bergegara, kumpulkan. Dulung, nah ini nanti kehendaki mana? Duitnya saya ini, ada lagi jadi duit habis sudah, emasnya saya ini nah, ya lagi.
Mana belikan ha, bawa ha. Ah. Kita kadang kat norot tong itu oleh. Ya bawa ha, bawa. Ujar bini, alhamdulillah. Tu ada lagi tu dibuat tikar situ Jusiden namin duit tertinggal. Nah, Jusiden tak dusta aku wan perampok tadi. Aku pada habis. Rupanya ada lagi. Nah, diambil seden duit tu dihiau perampok tu. Hadangi Jusiden, hadangi ni ada lagi tertinggal ni. Nah, ayo hadangi bukahan perampok tu. Nah, Jusiden tahu tang aku ni. Tak dusta. Aku pada habis tadi. Umamu kadang madahkan. Rupanya dengan adanya itu perampok tadi berempat tu berdiaman. Berpikir tu. Ada penyebab hidayah turun. Nah, penyebabnya tu. Lucu ya Pak Haji ni dia. Kita berpadah sudah nak merampok diminumi sidin pulang. Sidin pulang memilihkan duit tu nah. Julung ke kita. Betul tertinggal dihiau sidin pulang. Ayo hadangi jadi nah. Situ nah ada lagi sedikit tertinggal nah. Bingung. Perampok tu bingung. Malu kita on pagi ni. Sial. 2 malam atarakannya. Nah, duit tadi Sofiah kada rugi, amas pun sedikit pun kada rugi. Atarakannya berbulik. Malu kami on pagi. Nah. Kami nak bertobat Pak Haji aja. Di hadapan hampian ni bertobat. Ayo Haji saya nak bertobat bagus ha? Maka mandilah mandi tobat. Mandi kalau mandi tobat. Hanya disuruh sembahyang sunat tobat. Kan orang hendak masuk Islam tu, orang yang kafir dah masuk Islam kan disuruh kalau mandi tu. Mandinya mandi tobat. Mandi tobat itu bagus setiap hari. Apa niatnya? Mulai ya. Sahaja aku mandi tobat, seluruh tubuh, zahir dan batin, sunat karena Allah. Mandi lagi, mandi. Sambil mandi, sambil istighfar dalam hati. Mudah-mudahan begitu air jatuh ke tubuh kita dan turun, begitu pula Allah hapuskan dosa-dosa kita. Itu. Di sisi ulama fikih, mandi tobat itu sunat. Sunat hukumnya. Di sisi ulama tasawuf, kalau masih ada merasa dosa, wajib mandi tobat. Nah, ada lagi kira kita yang kada merasa berdosa lagi. Amun kada merasa berdosa lagi, mandi tobat itu sunat aja. Tapi kalau masih ada merasa berdosa, hukum mandi tobat itu kata ulama tasawuf wajib. Itu rasakan lagi seorang merasakan dia lagi berdosa, mandinya itu sunat aja. Menasa lagi merasa berdosa, mandi itu hukumnya wajib kata ulama tasawufnya. Mandikan sidin, tobat, alhamdulillah, langsung mengaji awan sidin. Nah, itu je aja kami langsung aja belajar wan hampian. Ayo aja sidin. Saada aku sebisa-bisa aku Nah, itu kejadian. Ini lihatlah situ perjalanan. Kenapa sebab? Jadi Allah mendatangkan sebab itu untuk menjadikan suatu jalan. Nah, sebab itu tadilah dia mau tobat. Padahal semuanya itu sudah ada ketentuan pada azali tadi. Sudah ada. Kayak ini sebabnya, kayak ini sebabnya. Sehingga ia bertobat. Hebat juga ya Pak Haji itu. Perampok bertobat. Kada aku kada yusin nah hebat. Nang maator nah hebat. Men kita bungah tu lah. Kurang bungah. Kada aku kada yusin. Jadi adanya sebab itu di dalam ilmu fikih, tetapi sebab ini tidak akan berubah sesuai dengan apa yang Fa'at ba'a sababa tadi. Sesuai dengan ketentuan Allah. Itulah yang pasti akan terjadi.
Bukan sebab itu datang belakangan, bukan. Cuma menunggu waktu dan saatnya. Dan jaiz, dan tiada baginya ta'alluq suluhi kadim dan tanjizi hadis. Siapa tadi? Yaitu sifat ilmu. Suluhi kadim artinya Allah, sifat ilmu itu tiada baginya ta'alluq suluhi kadim. Yaitu apa? Suluh itu bahasa kita ketetapan. Jadi di dalam ilmu Allah itu sudah ada ketetapan, dan tanjizi hadis yang ada pada hamba itu pun sesuai dengan ketentuan yang di dalam suluhi kadim. Tanjizi hadis ini zahir pada hamba tuh. Kalau dia menjadi orang taat pada zahir suluh tanjizi hadis itu, taat berarti itu memang sudah ketentuan Allah, dia menjadi orang yang taat. Kalaupun dia maksiat berarti itu pun berlaku pada makhluk. Tanjizi hadis tadi itu sesuai juga dengan apa yang ditetapkan oleh suluhi kadim. Cuman maksiat ini tidak boleh dizahirkan, ini semuanya dari Allah juga. Kenapa kau kada sembahyang? Dari Allah juga. Allah kada menghendakinya sembahyang, itu haram hukumnya menzahirkan. Kalau memang menghakikatkan, melemahkan syariat, bisa menjadi kafir. Karena memisahkan antara hakikat dengan syariat. Hakikat itu Allah, syariat itu mengikut Nabi Muhammad. Jadi tidak sah hanya bertuhan kepada Allah, tetapi tidak mengikut syariat yang dibawa Nabi, itu bukan sah iman dan Islamnya. Dia bukan umat Nabi itu. Mungkin umat Nabi lain. Jadi ilmu itu tidak ada pada tanjiz hadis, yaitu pada sekalian makhluk. Karena lazim menguatkan daripada yang demikian itu bersifat Allah Ta'ala nanti dengan jahil. Kalaulah makhluk ini, terusnya kita manusia lah dulu ya, makhluk itu marahnya. Kalau memang makhluk ini, hamba kita nih, manusia nih, memiliki ilmu, artinya diberi Allah ilmu gitu nah, maka Allah itu menjadi jahil, bungung Tuhan tuh kayaknya. Dapat diakali oleh makhluk. Jahil Tuhan tuh. Maka itu i'tikad orang Mu'tazilah, maka termasuk i'tikad yang sesat. I'tikad orang Mu'tazilah, sembahyang sama, puasa sama, semua dalam syariat. Yang beda cuman tauhidnya. Jadi orang Mu'tazilah itu syariatnya sama, puasa apa sama ya. Cuma i'tikad tauhidnya beda. Orang Mu'tazilah punya i'tikad, punya ilmu bahwa kita ini diberi modal oleh Allah. Diberinya modal mata melihat, telinga mendengar, mulut, akal. Cukup dah. Dilepas oleh Tuhan. Gunakan aja Tuhan ini. Akalmu sudah kuberi akal. Gunakan lagi kau, Tuhan lepas tangan. Jadi kitalah lagi yang mengendalikan diri itu. Itu i'tikad orang Mu'tazilah, termasuk 72 ahli nar. Diberi kita nih sudah, diberi penglihatan, diberi pendengaran, diberi akal, diberi ilmu. Nah, Tuhan gunakan lagi kau. Terus kita diberi modal sudah, kau lagi kena, tapi kau tanggung jawab di akhirat. Nah, yang kau beri modal tadi itu, akalmu kemana kau gunakan, matamu kemana kau gunakan, diberi modal, diberi. Ya Tuhan summastawa alal arsy, Tuhan itu bersemayam di aras. Maksud bersemayam itu berarti Allah bertempat, itu ditolak oleh ahli sunnah wal jamaah. Summastawa 'alal 'arsy
Setelah Allah menciptakan sekalian makhluk, Allah bersemayam. Allah tinggal di aras. Pada aras itu makhluk. Ya. Aras itu makhluk. Allah tidak berhajat kepada tempat. Nah, jadi makna alal aras itu Allah bersemayam di atas aras. Maknanya dalam tafsir Al-Hazin ialah di bawah pengawasan Allah. Nah, jadi semua makhluk itu di bawah kekuasaan Allah. Bukan Allahnya berdiam di situ, guring enggak Tuhan situ. Pada mau. Semuanya itu di bawah kekuasaan Allah. Jadi setelah makhluk dicipta, Allah tidak diam. Allah tetap matur. Sesuai yang sudah pada azali. Nah. Kalau orang Mu'tazilah kayak itu kita diberi akal, gunakanlah akal itu sebaik-baiknya. Kenapa orang Jepang yang pintar itu kada tahu di Tuhan? Itu Mu'tazilah, bukan Ahlu Sunnah. Kita ini bukan diberi, bukan ditetapkan, tetapi dengan rahmat Allah. Jadi pengamalannya kita dapat melihat, bukan diberi Allah penglihatan, tapi dapatnya kita melihat itu semata-mata dengan karunia Allah. Berarti kita tidak memiliki. Nah itu. Karena sifat basar itu kan milik Allah, bukan milik makhluk. Bisa jadi perampok kawan Tuhan. Merampok Tuhan, mengambil hak Tuhan. Maka itu protokol itu kan wabillahi taufik wal hidayah. Kadang-kadang kan kita kan, apa bedanya taufik dan hidayah? Wabillahi taufik wal hidayah. Apa bedanya taufik dengan hidayah? Sama-sama petunjuk. Taufik juga petunjuk, hidayah juga petunjuk. Apa beda kalimat? Bedanya di situ, kalau wabillahi hidayah, hidayah itu umpama hanya menunjukkan jalan. Umpamanya orang naik di pelabuhan Lasdap toh. Takuni situ, ini contoh-contoh aja lah. Ini nak kemana nih? Aku hendak ke Parit 9. Ke Jalan Sabta Marga. Sudahlah sempian suah ke situ. Jawab Sidin, belum lagi aku suah tuh. Ke 9 Jalan Sabta Marga tuh belum lagi. Di Sabta Marga tuh siapa? Aku Sidin hendak sembahyang di Masjid Ta'alimul Huda. Nah, lalu yang nama hidayah tadi orang ini memberikan jalan apian ke sinilah kena berbicara, belok ke sana, nyebarang parit 11, langsung berbicara. Parit sana ada lagi parit ngarannya parit 10. Nah, kena nyebarang pulang parit 10. Nah, sudah itu kena terus ketemu asrama Kudim. Nah, asrama Kudim ke hulu sedikit ada jalan situ masuk ke dalam. Itulah yang namanya ta'alimul jalan. Itulah yang namanya Ta'alimul Huda masuk. Situ ada masjid. Nah itulah Masjid Ta'alimul Huda. Diberikan pendata oleh orang yang di pelabuhan. Itu namanya hidayah. Jadi orang tadi berjalan ke sini, Masjid Taqwa, nyebarang parit 11. Langsung lagi parit 10. Lewat parit 10 ada asrama Kudim. Samping itu ada jalan masuk ke dalam. Masuk sampai ya juga diberikan rambu-rambunya kan. Itu namanya hidayah. Kalau taufik itu beda. Taufik itu sama itu. Sempian nak kemana? Aku hendak ke Parit 9 ke Sabta Marga. Soalnya hampian ke situ sudah belum kena ulun mengantar. Nah itu taufik ngarannya, langsung diantarnya. Nah itu yang disebut taufik. Kada payah bertakun lagi. Pian soalnya ke Sabta Marga kada suah.
Jadi ke sana aku nak sembahyang di masjid Ta'alimul Huda. Ayo hapiana naik ke Honda, ulun mantar. Itu namanya taufik. Jadi kalau dilihat lebih kuat taufik itu daripada hidayah. Karena hidayah mereka datang kayak ini. Nah, tapi kalau taufik itu langsung orangnya mantar. Nah ini ada payah lagi betakon. Ya, itu. Baik, protokol kita tuh bagus sudah semua. Kadang-kadang kan ya, dengan rahmat Allah kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat bertemu dan berkumpul di tempat. Kan itu tuh, protokol kan kayak itu. Dengan rahmat Allah, dengan hidayah. Betul itu. Cuman meyakini gak akan dakah. Sekadar nyambet aja kah kayak apa? Nang disambet tuh diyakini kah bahwa semuanya itu dengan rahmat dan hidayah Allah. Macam itulah hidup kita bertauhid kepada Allah. Kada ada lagi memilih itu milih ini itu tidak ada. Ya. Jadi apapun yang terjadi di alam ini pada syariatnya ada sebab. Tetapi sebab itu pun sesuai sudah apa yang ditetapkan Allah pada azali. Nah, itu. Kata siapa? Kata Syekh Al-Jauhari. Ya, beliau memahami demikian. Mudah-mudahan kita jangan tersalah i'tiqadnya. Jadi semuanya ini bukan diberi Allah, ya, tetapi hanya di rahmat dan karunia Allah, dikaruniakannya, bukan diberinya. Kalau diberi, umpama Allah tuh punya ilmu 100, diberikan 1. Memang kada bodoh, tapi kurang. Kada sempurna. Kurang sudah 99 juga lagi ada. Kurang. Sedang Allah subhanallah maha suci daripada sifat kekurangan. Subhanallah maha suci Allah mengambil faidah, mengambil manfaat daripada amal baik hambanya. Subhanallah maha suci Allah daripada berjihad dan bertempat. Itu kan makna subhanallah tuh. Kita taat Allah kada untung juga, kita maksiat Allah kada rugi juga. Sebab semuanya itu tidak ada keuntungan dan kerugian bagi Allah. Barang siapa yang taat, maka ketaatannya untuk dirinya. Itu tahu semuaan sudah, tinggal nggawi nare lagi. Tinggal nggawi aja lagi nah. Nah, jadi mudah-mudahan lengkapnya yang 73 firqah di dalam tauhid itu. Kalau dalam syariat masih ada rujukan. Ada ikutan. Mazhab 4 itu kan ada ikutan kita. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ada rujukan, masih ada pegangan kita. Kan ada orang bersyahadat tu asyhadu an la ilaha nang boleh dah. Ada lah nang boleh dah. Boleh mah aja. Ini dari siapa nih datang petua boleh dah? Jangan tahu ulai ya. Siapa pun petuanya tu. Kalitik. Ya memang asyabek jari itu kada batal karena agak kecil jari itu. Tapi siapa ampunnya petua atau bakal bergerak tunjuk. Jadi men kita kada tahu berarti kita mulah seorang. Itu dari Imam Maliki. Nah, waktu Imam Maliki isyaratnya apa? Bila asyhadu an la ilaha illallah wahdah Allah itu satu, nah isyarat dengan tunjuk. Lalu kenapa berputar? Setiap orang yang muslim dan mukmin tetap banyak halangan dan cobaan. Nah, bergoyang. Tapi tetap satu. Kada bergeser. Senang, sakit, sehat, apa, kaya, miskin. Nah, orang Islam itu kan lepas dari cobaan kan? Banyak cobaan.
Jadi goyang je Imam Malik nah, tapi kada berubah tetap satu. Kayak apapun dihantam ombak tetap satu. Paham yang itu tuh, jangan goyang aja. Sumbernya dari mana? Imam Maliki. Kalau Imam Hanafi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung dibuka sidin. Nah, kata lagi. Kada lagi baca gat kayak itu. Satu. Artinya tenang aja nah, sudah kayak ini pas nah, berdiam lagi. Diset sudah. Nah. Yang kaget terus itu kan Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi kan ketika menyebut Allah angkat tunjuk. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu kan perang. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nah itu kayak tahu tuh. Itu Imam Hambali. Jadi mau ada orang kayak itu pinan dua oh ini nih. Jadi ada ikutannya masing-masing. Ya. Jadi kada sembrono tadi. Jangan umpatan aja. Nganu umpatan tuh sama no wadeyen, kada dapat dimakan. Jadi bujur-bujur ikuti. Nah, jadi jaiz harus saja bagi Allah menetapkan segala ketetapan yang ditetapkannya kepada hamba, ya. Itu harus saja bagi Allah, tidak wajib dan tidak mustahil. Nah, jam kita pun sampai juga sudah ya. Karena ini jam 7.11 kah tadi itu. Lihat. Nah, mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita hidayah dan bimbingan sehingga kita selamat di dalam menjalani penghidupan yang untuk menghadap Allah, terutama di bidang ilmu tauhid kita tidak ada selain Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa fahman wa hidayatan wa taufiqa. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana mu'minin wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.